Selamat datang di channel Stefani Resa. Kali ini dengan segmen reshare, kita bakalan sharing tentang topik yang menurut aku sih ini menarik banget ya untuk diangkat temanya, yaitu toxic people di tempat kerja. Jangan-jangan kita sendiri nih yang sebenarnya toxic people. Jadi di sini aku kedatangan narasumber yang bakalan sharing bareng kita. Jadi langsung aja kita kenalan yuk. Perkenalkan, nama saya Hartono. Saya adalah karyawan swasta yang saat ini bekerja di salah satu perusahaan besar di daerah timur Jakarta. Di sini saya akan membagikan menurut pengalaman pribadi saya dan pendapat pribadi saya. Oke Pak, jadi langsung aja nih. Jadi sebenarnya toxic people itu apa sih? Menurut saya pribadi adalah toxic people itu adalah orang yang bisa menguras energi kita secara emosional, yang membuat diri kita itu merasa tidak berharga dan tidak berguna di mata mereka, yang membuat kita stres sendiri, membuat kita emosi sendiri, sehingga menyebabkan atau berdampak kepada hubungan kita ke orang lain. Oke, jadi sebenarnya toxic people itu adalah orang yang suka menyalahkan orang lain mungkin ya atas permasalahan yang terjadi ya Pak? Bisa jadi, namun tidak terbatas pada itu saja. Toxic people itu dia juga cenderung tidak menghargai orang lain, cenderung suka menekan orang lain, sehingga orang yang mereka hadapi itu merasa tidak berguna di hadapan mereka, merasa tidak ada harga dirinya di depan mereka. Yang balik lagi ke awal yang saya sebutkan, cukup membuat stres orang yang berhadapan dengannya. Ya, jadi kayak menciptakan drama dan konflik gitu ya, seolah-olah tuh kayak mereka tuh nggak kenal damai gitu ya Pak? Benar, dan mereka juga tidak peduli dengan perasaan orang lain dan cenderung ingin dijilat supaya orang ini tersanjung lah istilahnya. Oke, jadi sebenarnya toxic people ini tuh punya ciri-ciri yang utama gitu nggak sih Pak, supaya kita tuh tahu gitu loh sebenarnya ini orang tuh toxic atau enggak? Ciri-ciri yang paling utama dari toxic people ini, yang paling kentara adalah orang ini ingin sekali selalu disanjung. Orang ini harus dibaik-baikin dulu kalau kita ingin ada perlu dengan mereka. Jadi kayak ini ya Pak, kayak gila hormat gitu nggak sih jatuhnya? Gila hormat bisa jadi. Jadi intinya itu dia ini butuh sanjungan lah dari orang lain, butuh pengakuan dari orang lain. Kalau dia itu benar-benar dibutuhkan oleh orang tersebut. Oh ya, jadi kayak orangnya tuh yang paling penting lah ya di antara semua orang gitu ya. Benar, dia juga menganggap dirinya itu cukup penting. Kalau mungkin di tempat kerja itu mungkin seperti posisi yang dia emban, posisi yang dia jabat, menurut dia penting dan itu dimanfaatkan sekali oleh dia untuk mencari pengakuan dari orang lain. Mungkin itu tidak disadari olehnya, namun hal ini menjadi hal yang cukup kentara di mata orang lain. Selain gila hormat, dia juga kadang membuat kekerasan secara emosional. Contohnya ya, misal si toxic people ini jika dia sudah sebal dengan seseorang, dia akan cenderung dia akan sebal sesebal-sebalnya. Jadi ketika ada urusan pekerjaan yang membutuhkan hubungan dengan dia, maka dia akan melihatnya secara pribadi, bukan secara profesional. Benar. Jadi itu menghambat pekerjaan yang seharusnya benar.
karena yang tadi itu kita balik, dia sangat gila hormat, dia sangat butuh pengakuan. Jika dia sudah sebal dengan seseorang, maka orang tersebut akan dia benci, dan itu akan berdampak pada pekerjaan yang berhubungan dengan dia. Jadi intinya itu dia bekerja melihat tidak secara profesional, namun lebih ke personalnya. Jadi berasa kayak diinjek banget ya kitanya. Benar. Kayak Dan gitu. itu sangat tidak sehat sekali dalam lingkungan pekerjaan. Ganggu banget sih sebenarnya. Mengganggu alur pekerjaan, Betul. mengganggu hubungan kita dengan orang tersebut, dan berdampak juga pada penilaian kita nantinya. Iya, benar banget. Oke, lalu selanjutnya orang toksik ini juga cenderung tidak menunjukkan empati. Saya punya contoh di mana seorang karyawan, dia ini anaknya sakit dan membutuhkan asuransi. Nah, lalu karena orang toksik ini adalah jabatannya sebagai HRD, di mana dia mengurusi asuransi juga, dan kebetulan si HRD ini cukup tidak suka dalam tanda kutip kepada si karyawan ini, maka ketika karyawan ini meminta pertolongan, seharusnya ini bisa dijalani dengan cepat, sama dia ditunda-tunda, sama dia dilama-lamain, benar. Sehingga si karyawan ini yang anaknya sakit itu harus bolak-balik ke dia, dan balik lagi tujuannya. Ternyata setelah saya ketahui, dia itu butuh sanjungan dulu. Malah sengaja ya kayaknya. Iya, dia sengaja. Dia butuh butuh kayak ayo dong jilat gua terus, jilat gua dengan sekencang-kencangnya supaya lu mau gua urus. Kalau lu nggak kayak gitu, lu nggak akan gua urus gitu.